Ini adalah uang 5.000. 5.000 rupiah yang mungkin zaman dulu kita bisa beli banyak barang dengan ini, zaman saya SD. Tapi sekarang mungkin nggak ada harganya. Dan setiap dari kita selalu ingin uang ini kalau bisa berkembang, uang ini bisa dipakai buat trading, atau bahkan uang ini mungkin kita berusaha, kita trading, sampai akhirnya uang ini tuh suatu hari nanti bisa kita pakai untuk suatu hal yang luar biasa. Dan melalui trading biasanya kita berharap uang 5.000 itu bisa kita gandakan dengan legal kayak begini. Ya kan? Ini harapan semua orang. Tapi pertanyaannya adalah caranya gimana? Apakah kita harus bisnis? Apakah kita harus trading? Karena kebanyakan, mostly orang setor 100.000 di dalam dunia trading. Dia berusaha mencari guru yang luar biasa, mencari satu solusi di dalam trading, tetapi akhirnya gagal dan uang 100.000 tadi akhirnya kembali menjadi uang 5.000. That's the fact yang tidak bisa dihindari, yang tidak mungkin bisa Anda lalui, setiap orang pernah mengalaminya. So, apakah trading for living itu bisa? Ataukah kita ini hanya mungkin trading digunakan sebagai pekerjaan sampingan? Kita bahas di Tradepreneur, pastikan stay tune sampai akhir. Semua orang punya impian, semua punya kesempatan yang sama. Kalau lo belum punya mimpi, yuk bermimpilah sekarang. Dan gue akan bantu lo mencapainya. Di video ini gue akan bagikan 4 hal penting untuk lo bisa sukses berbisnis dan trading. Semua dimulai dari nol. Yuk kita mulai sekarang, karena rich is good. Yang selalu menjadi perdebatan adalah kita tuh trading goal finalnya apa sih sebenarnya? Kita investasi apakah bisa mencapai financial freedom? Sebagian orang bilang bahwa trading for living itu adalah sebuah impian atau tujuan. Tapi ingat, goal kita kan sebenarnya tuh ngerubah uang kecil jadi uang gede. Dan dengan strategi yang benar, jangan sampai uang besar itu kembali jadi kecil. Kalian udah lihat, 5.000 jadi 100.000, itu yang semua kita ingin lakukan. Dan dalam perjalanan Astronaci, banyak banget orang yang udah berhasil melakukan itu. Kalian lihat, ada dari $50 jadi 1.600. Berapa member juga tiap hari mereka ngucapin arigato mani dan berterima kasih melalui Instagram. Ya, kalau lu belum follow Instagram, yuk follow Gemma the Billionaire. Lu akan bisa lihat Instastory-nya hampir tiap hari orang nge-tag. Nah, gue tuh bingung. Teman-teman kita yang dapat Astronaci Award Plate dari yang silver, gold, dan seterusnya, mereka tuh berhasil mencapai uang $10.000, mereka berhasil dapat $100.000. Pertanyaannya adalah, caranya gimana dan konsep berpikirnya kayak gimana? Setelah survei, akhirnya gue tanyain satu-satu. Oh, ternyata rata-rata orang yang bisa dapat profit gede itu bukan trader harian. Bukan trading tiap hari, dan mereka bukan memiliki satu konsep berpikir bahwa kalau gue mau kaya, gue harus trading tiap hari bener-bener yang kayak liatin handphone tiap hari. Ternyata orang yang justru trading tiap hari, hunting rebate, hunting komisi kecil, they're gone. Baik itu di saham, di crypto, di binary option, di forex, di gold, semuanya. Nah, DNA baru ini, The Tradepreneur, trader, entrepreneur. Kita tuh ingat, kembali lagi, gue tuh pingin duit kecil jadi gede. Apakah trading for living itu bagus? Maybe, untuk sebagian orang. Tetapi kelemahan daripada trading for living atau orang-orang yang fokus hidupnya hanya trading, setelah survei dan ngobrol sama pemenang-pemenang baik juara trading ataupun orang-orang yang berhasil mendapatkan award, ya, mereka yang berhasil, itu mereka punya satu konsep gini. Gue punya bisnis gue udah jalan. Ya, atau bahkan beberapa orang, mereka mungkin karyawan, terus mereka pingin buka bisnis, dan mereka tuh bingung cari duit dari mana. Ingat, gue selalu punya moto, kalau cari ikan ke pasar ikan, cari sapi ya cari ke peternakan sapi, tapi cari modal harus ke pasar modal. Itu konsep yang gue dulu dapat tahun 2007. Ya, itu awal mula senior-senior memberi gambaran bahwa kalau mau sukses itu harus punya mindset kayak begitu. Dan ternyata selama 14 tahun gue tanemin ke murid-murid, itu terjadi. Mereka bisa mengimplementasikan. Jadi kunci pertama sukses adalah jangan kita menganggap trading itu sebagai akhir daripada goal kita. Itu salah. Karena goal kita sekali lagi mengembangkan uang kecil jadi gede. Bisa melalui entrepreneurship,
bisa melalui jadi profesional, mungkin jadi self-employed kayak dokter, lawyer, dan seterusnya. Tapi permasalahannya, semua butuh modal. Gue pengalamin banget dulu mau bisnis, tapi nggak punya modal, sampai harus pinjem kiri kanan. Kalau pinjem tanpa bunga itu oke, tapi kebanyakan orang bisnisnya hancur karena pinjem pakai bunga. Keuntungan percentage per tahunnya itu lebih tinggi bunga berbunganya daripada keuntungan usahanya. Sehingga akhirnya banyak usaha yang gulung tikar. Demikian juga trader. Banyak trader, mungkin lu kenal. Komen di bawah kalau ada teman-teman lu mungkin bisa di tag gitu supaya mereka sadar. Ngutang di bank atau gesek kartu kredit, gesek tunai untuk dipakai buat trading, forex lagi, gold lagi, ya. Saham ikut beli gorengan, terutama waktu hype di tahun 2020. Semua naik, akhirnya semua ambil kredit tanpa agunan, masuk, mereka bertaruh, ujung-ujungnya apa? Hancur, walaupun yang dibeli blue chip juga. Dari sini kita lihat bahwa aktivitas trading itu sendiri kalau kita nggak bentuk mindsetnya yang benar, nggak bentuk DNA atau jiwa atau soul-nya yang benar, banyak orang tuh akan menjadi korban. Jadi prinsip pertama tadi udah jelas, itu bukan goal akhir. Jadi goal akhirnya mengembangkan uang. Yang kedua, hidup kita 24 jam guys, dan rata-rata mungkin 65 tahun kita udah gone. Itu average di Indonesia kalau tidak salah 65 sampai 68 tahun itu lifespan secara average. Di Eropa, di Amerika lebih tinggi dikit. Ya. Artinya, setiap orang punya waktu yang sama untuk dari lahir, sekolah, siap bekerja, menikah, masuk ke masa tua, meninggal. Berapa yang lu pernah gambarkan atau bayangkan? Semua orang punya mimpi. Berapa mimpi lu? Lu pingin financial freedom yang kayak gimana? Pingin duit berapa? Dan apakah hari ini sudah tercapai? Jawab jujur di dalam hati. Kalau belum, maka Tradepreneur ini mungkin bisa menjadi solusi karena tagline-nya jelas, grow your business from trading. Trading itu bukan goal akhir kalau kita lihat di sini. Grow your business from trading. Goalnya adalah bisnis gue yang dulu kecil, atau mungkin gue punya warung, atau mungkin gue sekarang adalah pebisnis sebagai ojek online. Karena bagi gue, pengendara ojek online itu adalah sama kayak dokter dan lawyer. Ya. Atau mungkin kamu punya toko atau punya bisnis gede bahkan, tapi kurang modal. Atau pingin expand, gak ada modal. So the concept is, trading, investing, dapat profit untuk mengembangkan bisnis. No longer trading for living, tetapi ini kastanya jauh lebih tinggi. Karena ingat, trading itu tidak setiap kali bisa kita lakukan. Kenapa? Once you kena COVID deh contohnya. Begitu lu kena COVID, lu nggak akan bisa trading. Lu bed rest. Mudah-mudahan nih kalau gejalanya ringan, OTG mungkin masih bisa. Tetapi kalau gejalanya udah harus pakai ventilator, bisa nggak kita trading? Kita perlu satu quote, walaupun saya tidur, saya tetap make money. Ya kan? That's the business. Jadi kita tahu bahwa trading itu merupakan satu tools yang sangat penting banget untuk ngembangin usaha. Kenapa? Karena unlimited money guys. Bener-bener unlimited money. Semua keterbukaan, saham, pasarnya buka dengan begitu banyak jenis market di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Amerika. Forex, ratusan pair. Crypto, apalagi, ya kan? Bond. Gue terakhir beli bond, akhirnya gue bisa dapat untung sekitar 20%. Dan itu bondnya bukan bond di Indonesia. Ya. Kenapa gue bisa beli bond? Karena ini yang disebut dengan portfolio allocation. Intinya gue spread tuh duit gue kemana-mana. Di bond iya, di komoditi iya, beli kripto iya, beli IPO saham iya, ya kan? Beli jam tangan iya, beli patung iya. Bayangin. Itu semua untuk meningkatkan modal, growing my business. Jadi, kita harus mengerti bahwa saat ini gue harus pilih marketnya, gue harus pilih aktivitas gue supaya goal gue bisa meningkatkan bisnis gue melalui dari financial market yang benar-benar unlimited. Yang ketiga adalah trading system. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjadi tradepreneur, kita tidak lagi ugal-ugalan nih istilah tradingnya. Ya, kita tidak lagi hajar semua robot, hajar semua indikator. Ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin baru awal-awal. Kayak misalnya mereka tuh benar-benar baru mulai di dalam dunia trading. Ya, ujung-ujungnya ya mereka bingung apa yang harus dilakukan, semua dicobain. So, yang harus kita lakukan adalah kita fokus kepada trading system yang khusus bisa mensupport bagaimana mengembangkan modal secara konsisten, mengembangkan uang kecil jadi besar, agar
hartamu terus bertambah walaupun pelan. Nah, ini goal yang mungkin selama ini nggak terpikir. Kita selalu terpikir dengan gimana caranya, strategi yang bagus gimana, gimana bisa profit. Sibuk di sini tanpa kita ingat secara gambar besarnya gimana. Salah satu trading strategi yang sukses dipakai oleh semua orang adalah pada saat kita trading di saham, rata-rata mereka melihat dari weekly chart. Jadi weekly, bahkan ada yang monthly, melihat secara globalnya. Pada saat kita melihat weekly chart, kita bisa melihat gambar dengan lebih jelas, kita bisa melihat pola-pola dengan lebih objektif, kita bisa melihat kesempatan untuk bertahan dari kondisi market yang bearish dengan lebih tenang dibandingkan dengan kita melihat dari daily chart atau bahkan intraday chart. Sehingga pada akhirnya nanti ketika harga turun, Anda bisa menyiapkan modal untuk beli di harga yang lebih rendah misalnya. Nah, demikian juga untuk trading di derivative market. Ternyata orang melihat atau perspektif yang baik setelah saya survei dari ratusan orang ya, mereka yang berhasil itu rata-rata mereka menggunakan time frame H4, menggunakan time frame daily untuk menentukan arah trennya. Ketika mereka sudah menentukan arah tren dengan baik, baru mereka masuk ke market. Ini adalah sebuah trading strategi yang sudah terbukti di mana trading plan, trading sistemnya pun harus berubah. Tidak lagi ugal-ugalan, tidak lagi menghajar semua indikator dimasukin, apalagi orang-orang yang pakai hedging dan tidak mau stop loss. Itu udah pasti akan berantakan. So, di dalam kasus Tradepreneur, kita sudah harus memiliki konsep demikian dengan trading system dan lain-lainnya berubah ya. Jadi, ini adalah episode pertama Tradepreneur yang akan mulai memberikan konsep dasar bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha sukses melalui trading dan bisnis bisa lebih besar. Nah, buat lo yang belum punya bisnis, ini adalah momen atau kesempatan di mana Indonesia saat ini kalau kita lihat dengan kondisi COVID kayak begini, itu sebenarnya menawarkan opportunity baru. Kita bisa lihat, jangan kita skeptis ya bilang bahwa ekonominya jelek semua ditutupin, susah cari duit. Sebenarnya nggak juga. Pada saat COVID kayak gini banyak banget orang yang dapat duit ya, yang akhirnya bisnisnya awalnya biasa-biasa tiba-tiba meledak. Contohlah orang-orang yang dulu jualan alat kesehatan, jualan masker ya, awal-awal pandemi tiba-tiba naik. Sekarang yang orang jualan rapid test yang base-nya online, sampai sekarang pasar saham juga ujung-ujungnya emiten-emiten yang berbasis teknologi, bank digital, semua yang berbau digital akhirnya naik. Ya, jadi pada saat kita mau punya bisnis, ini penting banget. Pilihlah bisnis yang bisa menjangkau orang banyak. Terus kemudian dimulai dari kecil dulu, human capitalnya mungkin mulai dari kita sendiri. Let's start first. Jangan berpikir gua nggak mampu, gua nggak punya bakat, gua nggak sekolah. Semua orang dilahirkan dengan konsep bisa berdagang, bisa menjual, bisa menawarkan sesuatu, dan pada akhirnya semua orang ini akan mendapatkan sebuah keuntungan di dalam hasil penjualannya. Kita berdagang saham, kita berdagang forex, kita juga berbisnis yang lainnya. Tentunya kita harus menyediakan sebuah layanan yang bisa menjangkau orang banyak. Itu kunci nomor satu. Yang kedua, gunakan teknologi. Misalnya nama menjual, kalau zaman dulu jual mungkin lewat WA broadcast dan seterusnya. Tetapi sekarang kita bisa mulai membuat komunitas kita sendiri, orang-orang yang sepakat atau orang-orang yang suka dengan style kita, mereka masuk di dalam satu komunitas kita dan disitulah kita meng-grow mereka, disitulah kita bisa sharingkan apa yang kita punya dan akhirnya bisa berhasil. Dan ini kunci banget guys. Jadi kalau misalnya lu mau mulai sebuah bisnis, modal berapa? Misalnya kita set modalnya 30 juta. Karena Astronaci itu tahun 2008 gue mulai semuanya dengan modal 30 juta di tahun itu ya. Jadi misalnya lu hari ini memutuskan gue mau bikin bisnis, apapun bisnisnya guys. Anda bisa franchise, lu bisa juga jadi reseller, dropshipper, apapun itu. Let's start 30 juta. Pertanyaannya adalah gimana caranya lu bisa dapetin 30 juta yang siap diresikukan di dalam bisnis itu. Caranya apa? Trading, ya kan? Nah, di episode yang kedua, gue akan ajarin gimana caranya kalau kita udah punya plan mau bisnis tertentu, terus gue butuh modal, dan modal ini aku mau dapetin dari market. Caranya gimana? Tradingnya harus trading yang kayak gimana? Perlu pakai stop loss nggak? Tekniknya gimana? Gue spesial siapin di episode yang kedua. So, stay tune, bagikan ini buat yang lain, buat semua teman-teman kita, buat semua millennials atau siapapun itu yang pingin bisnisnya lebih baik, yang pingin bisnisnya growing jadi lebih baik melalui trading dan digital entrepreneurship. Karena saya melalui channel ini, melalui konten ini akan share teknik-teknik, tidak hanya teknik trading, tetapi mengcombine digital entrepreneurship dengan dunia trading. Sampai ketemu di episode berikutnya.